Jemaat yang hadir di ruang gereja ini, bahkan jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumah, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau melawat kami. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menguatkan iman kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memberi kami hikmat, akal budi dan kemampuan, sehingga kami mampu untuk menerima, melakukan, melaksanakan firman-Mu dalam keberadaan kehidupan kami masing-masing. Tuntun dan lawatlah kami semua, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati dan sertai hamba-Mu di tengah segala keterbatasan. Engkau pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu. Nyatakanlah kuasa dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Dalam dan oleh Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 yang demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu memakan dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Akan tetapi padaku, saya ulangi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan daripada kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Oleh kasih, saya ulangi, oleh karena itu memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, berbicara tentang gembala yang baik. Seorang gembala tentulah mengenal domba-dombanya dengan baik. Dia mengenal tingkah laku. Begitu juga sebaliknya. Domba-domba mengenal gembala mereka. Dan mereka mengetahui apa yang akan dilakukan oleh gembala bagi mereka. Mungkin saya memberi contoh yang lebih unik. Kalau di kampung kami sana orang memelihara babi, dan babi itu berkeliaran.
tidak di kandang. Tetapi uniknya mereka mengenal rumah yang tempat mereka makan. Dan mereka tahu jam berapa sakatik atau orang yang punya babi ini akan memberi makan si punya rumah. 20-30 babi. Ketika jam 4 sore, mereka tidak datang ke tempat tetangga kiri kanan, tidak. Tetapi mereka datang ke tempat di mana yang memiliki mereka. Mereka tahu jamnya, baik pagi maupun sore. Dan mereka pun juga mengenal orang yang yang punya babi-babi itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan gembala yang baik. Gembala yang baik tentu dia mengenal dengan baik juga domba-dombanya. Gembala yang baik tentu dia berusaha untuk menjaga, melindungi, memelihara dari berbagai macam ancaman yang akan mengancam kehidupan domba-domba ini. Sementara ketika mereka adalah gembala upahan, mereka tidak peduli. Apapun yang mengancam domba-domba itu, mereka tidak peduli. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ketika gembala membawa domba-dombanya itu, dia pun tidak memaksa. Tetapi bagaimana ia menggiring, bagaimana ia berjalan di depan untuk menuntun mereka untuk mencari air yang tenang, untuk mencari rumput yang hijau seperti dalam pembacaan tadi. Kemudian gembala yang baik sangat memperhatikan domba-dombanya dan ingin supaya domba-dombanya berada dengan baik, berbaring dengan tenang, kata pemazmur tadi. Tetapi adalah mustahil mereka bisa berbaring dengan tenang, mustahil mereka dalam keadaan baik kalau mereka terancam. Misalnya, ada serangan serigala, ada perkelahian di antara mereka, dan juga tidak tersedianya makanan bagi mereka. Apakah mereka bisa berbaring dengan baik seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi? Karena itu hanya gembala yang baik yang dapat membebaskan mereka atau membebaskan domba-domba ini dari segala kecemasan. Karena itu dengan demikian kehidupan kita sebagai domba-domba dan kenapa harus domba? Kalau dikatakan di dalam nas ini, kita diumpamakan seperti domba. Kenapa harus domba? Kenapa tidak kuda yang lebih kuat? Kenapa tidak gajah yang lebih besar? Kenapa tidak unta dan lain sebagainya? Kenapa domba? Kenapa tidak harimau? Bapak Ibu kekasih, domba tergolong lemah. Sehingga demikianlah keadaan kita manusia. Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Lemah dalam arti ketergantungan dengan sang gembala tadi.
ketergantungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan sebagai gembala yang baik. Karena itu kita memerlukan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita sebagai gembala yang baik. Kehadiran Kristus sebagai gembala yang baik akan membuat hidup kita tenang. Walaupun ada badai pencobaan, seperti juga yang kita rasakan pada saat ini, sudah setahun kita masuk dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan juga mungkin membuat suatu ancaman dalam kehidupan kita. Kita lihat juga kalau melihat di berita-berita di layar kaca, bagaimana situasi di India. Itu adalah ancaman akibat dari pandemi ini. Dan ini juga merupakan ancaman bukan hanya dalam kehidupan kita menghadapi virus tersebut, mungkin ketika kita terpapar akan mati, bukan hanya itu. Tetapi terancam juga dalam perekonomian kita dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini pun kita sebenarnya harus hidup tenang. Hidup tenang dalam Tuhan dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun, Dia akan melawat, Dia akan menggiring kita. Dalam ketenangan itu kita hanya berserah kepada Tuhan. Karena itu saya katakan kita memerlukan Roh Kudus untuk membimbing kita, memimpin kita, menggiring kita, agar kita hidup tenang, agar kita mampu berkonsentrasi bagaimana cara untuk hidup lebih baik dalam kondisi seperti ini. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Yesus adalah gembala yang baik, sebagai pemimpin yang membawa umatnya kepada kehidupan yang lebih baik. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita sadar sesungguhnya kita adalah pemimpin juga. Kita adalah gembala juga. Bagaimana kita memimpin keluarga kita, bagaimana kita mengembalakan keluarga kita. Yang terlebih bagaimana kita memimpin, mengembalakan diri kita sendiri. Itu yang paling sulit dalam keberadaan kehidupan ini. Kepada kebaikan, untuk di bawah gembala yang baik, setidak-tidaknya menjadi domba yang baik. Menjadi domba yang baik, sudah barang tentu kita mengenal gembala kita. Bagaimana kita mengenal gembala kita? Tentu kita melakukan hubungan yang lebih akrab, yang lebih dekat setiap saat dan waktu. Sudahkah kita mengenal dengan baik gembala kita? Karena Dia, Yesus Kristus, mengenal kita. Apakah kita mengenalnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah dengan jelas Dia mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini bukan hanya
slogan, tetapi ini sudah dibuktikan. Ini sudah menjadi suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan orang yang percaya, di mana Allah telah memberikan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini sama dengan manusia kecuali dosa. Menderita sengsara, disalib, mati dan dikuburkan. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati sebagai suatu kemenangan. Jikalau beberapa minggu lagi kita akan bersama-sama rayakan kenaikan Yesus Kristus. Kemudian juga hari Pentakosta, di mana Allah tetap menyertai kita dalam seluruh aspek kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita semakin mengenal gembala kita, supaya kita boleh dituntun kepada kehidupan yang baik dan benar dalam kehidupan dunia ini. Tetapi baik benar bukan menurut kita manusia. Karena ada banyak orang memberi pernyataan kebaikan-kebaikan, tetapi menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Biarlah kita serahkan semua kehidupan kita kepada Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia akan melawat, menyertai, memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Baik, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah melawat, menuntun, menggiring, memelihara kehidupan kami untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami dalam kondisi apapun kehidupan ini. Engkau sertai dan berkati kami, dan Engkau senantiasa hadir melalui Roh-Mu yang kudus. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam pimpinan dan kasih setia Gembala yang baik. Oh Allah Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesukacitaan mereka dalam kehidupan mereka. Namun kami punya suatu keyakinan dan kepercayaan untuk menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan ini dalam pimpinan kuasa kasih Tuhan. Karena itu ketika jemaat dalam sukacita dan kebahagiaan karena pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan mereka, biarlah itu menjadi ungkapan syukur, keagungan bagi Tuhan. Karena besarlah kemurahan kasih setia Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kepada mereka dan kami semua. Dalam pertambahan usia pernikahan, dalam pertambahan usia, Tuhan selalu memberi yang baik dalam kehidupan ini. Demikian juga Bapa dalam surga bagi jemaat, keluarga yang terbebani karena keadaan kehidupan sekarang ini.
baik dalam perekonomian keluarga, dalam pendidikan anak-anak, dan dalam persoalan-persoalan yang lain. Tuhan datang dalam kehidupan mereka untuk memberi pertolongan dan kasih. Tuhan meringankan segala beban mereka. Biarlah Tuhan ambil alih dan Tuhan meletakkan di pundak Tuhan sendiri dan memberi kedamaian, kesukacitaan bagi jemaat-Mu. Demikian juga ketika ada dalam keadaan sakit, Tuhan datang untuk memberi kesembuhan kepada mereka dengan segala upaya pengobatan yang dilakukan oleh mereka. Hari Bapa, Tuhan memberkati, menyertai, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan kembali. Dengan demikian mereka boleh bebas untuk beraktivitas, menjalani kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang sedang berduka, Bapa dalam surga. Kekuatan penghiburan hanya datang dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka dan kami semua. Oh Allah Bapa dalam surga, dalam kondisi alam yang tidak begitu bersahabat dengan kami pada saat ini, sehingga terjadi pembatas-pembatas dalam kehidupan ini akibat dari pandemi ini. Ketika hikmat akal budi diberikan oleh Tuhan, kami boleh bekerja, kami boleh beribadah, bahkan melakukan persekutuan kasih. Karena itu juga kami serahkan anak-anak kami ketika mereka harus menjalani pendidikan mereka melalui online, daring, dan lain sebagainya, dan tidak bertatap muka secara langsung. Biarlah Tuhan tetap memberi semangat bagi anak-anak kami, memberi mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan pendidikan mereka dan menyelesaikannya jenjang demi jenjang. Oh Allah Bapa dalam surga, demikian juga kami mau serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tilik pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah mereka hati yang bijaksana, akal budi dan hikmat dalam mereka mengemban kepemimpinan mereka untuk membawa bangsa ini kepada kehidupan yang lebih baik. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan menyertai kehidupan ini. Oh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, seluruh keberadaan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami pasrahkan dalam kasih-Mu juga pelayanan kami. Terima kasih atas semuanya, ampuni dosa kami. Inilah seruan doa kami Bapa, yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kedua, Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Kepada domba haus yang lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan seduh, diberinya air hidup yang benar.
Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening.